Perang Dunia III resmi dimulai. Iran, Cina, dan Rusia terang-terangan tantang AS Israel. Dunia yang kita kenal baru saja berubah selamanya. Jam-jam terakhir telah menyaksikan rentetan peristiwa yang tak terbayangkan, membawa umat manusia ke ambang kehancuran. Apa yang selama ini hanya menjadi bisikan di koridor geopolitik dan skenario terburuk para strategis militer, kini menjadi kenyataan yang menakutkan. Perang Dunia III telah resmi dimulai. Sebuah aliansi yang sebelumnya dianggap sebagai kekuatan antisistem yang terfragmentasi, Iran, Tiongkok, dan Rusia, telah mengukuhkan diri menjadi poros penantang yang berani, secara terang-terangan melancarkan serangkaian serangan dan deklarasi perang terhadap hegemoni Amerika Serikat dan Israel. 0, badai rudal dari Teheran. Pukul 2 dini hari waktu setempat, langit di atas Israel dan pangkalan militer AS di seluruh timur tengah berubah menjadi neraka. Iran, dalam sebuah langkah yang berani dan perhitungan yang matang, meluncurkan serangan rudal balistik dan siber terbesar dalam sejarah modern. Gelombang pertama rudal presisi menghantam fasilitas militer Israel yang sangat rahasia, termasuk markas intelijen di dekat Tel Aviv dan pangkalan udara strategis di Negev. Sistem pertahanan Iron Dome Israel, yang selama ini dianggap tak tertembus, kewalahan oleh intensitas dan volume serangan. Sirene meraung tak henti-hentinya, namun jeritan peringatan itu seringkali berakhir dengan dentuman dahsyat yang mengguncang bumi. Di saat yang sama, serangan siber terkoordinasi melumpuhkan infrastruktur kritis Israel, termasuk jaringan listrik, komunikasi, dan sebagian sistem perbankan. Ini adalah balasan atas dekade-dekade penindasan, pendudukan, dan agresi yang didukung oleh kekuatan arogan. Demikian bunyi pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah Iran, yang segera menyiarkan rekaman asap mengepul dari kejauhan di beberapa kota Israel. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, muncul di televisi, wajahnya serius namun tegas. Kami telah memperingatkan, berulang kali, bahwa kesabaran kami memiliki batasnya. Hari ini, batas itu telah terlampaui. Kami akan membela tanah suci kami dan martabat rakyat kami dari tirani Zionis dan imperialisme Amerika. Puluhan ribu relawan milisi di seluruh Iran telah dikerahkan, bersiap menghadapi respons yang tak terhindarkan. Sang naga menggeliat, Beijing menyatakan dukungan penuh. Dunia baru saja mencerna berita dari Timur Tengah ketika guntur dari timur jauh terdengar. Hanya 3 jam setelah serangan Iran, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengadakan konferensi pers mendadak. Dengan ekspresi dingin, juru bicara kementerian mengumumkan bahwa Beijing, dengan tegas mengutuk campur tangan asing yang memprovokasi eskalasi konflik di Timur Tengah. Namun, kejutan sebenarnya datang ketika ia menambahkan, Tiongkok akan berdiri teguh bersama Republik Islam Iran dalam menghadapi agresi eksternal apapun. Pernyataan ini adalah sinyal yang jelas. Namun, itu hanyalah permulaan. Dalam hitungan menit, satelit mata-mata global mendeteksi pergerakan masif Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat, PLA Navy, di Laut Cina Selatan. Armada kapal induk, kapal perusak, dan kapal selam strategis Tiongkok bergerak menuju jalur pelayaran internasional utama, memblokade rute vital yang sebelumnya dikuasai oleh perdagangan global. Sebuah peringatan maritim disiarkan ke seluruh dunia, wilayah udara dan perairan ini sekarang menjadi zona militer. Kapal dan pesawat asing dilarang masuk tanpa izin. Analis militer Barat segera menafsirkan ini sebagai upaya Tiongkok untuk menahan dan mungkin menantang armada Pasifik AS, yang memiliki pangkalan utama di Jepang dan Korea Selatan. Sebuah artikel opini di Global Times, surat kabar yang berafiliasi dengan Partai Komunis Tiongkok, dengan berani menyatakan, tatanan lama, yang dibangun di atas hegemoni unilateral, telah runtuh. Dunia multipolar telah tiba, dan Tiongkok akan memainkan perannya yang sentral. Beruang bangkit, ancaman dari Barat Rusia. Sebelum kepanikan global sempat mereda, pukulan ketiga datang dari Moskow. Sebuah deklarasi mendadak dari Kremlin mengumumkan, mobilisasi parsial, pasukan cadangan dan pengerahan sistem rudal hipersonik Iskander dan Kinjal ke Kaliningrad, sebuah enklave Rusia yang berbatasan dengan anggota NATO. Pada saat yang sama, latihan militer skala besar yang melibatkan ribuan pasukan, ratusan tank, dan armada udara strategis dimulai di seluruh perbatasan barat Rusia, dari Belarusia hingga Ukraina Timur yang diduduki. Presiden Rusia Vladimir Putin muncul di televisi negara, raut wajahnya tegas dan suaranya penuh amarah.
Selama bertahun-tahun, kami telah memperingatkan NATO dan Amerika Serikat tentang ekspansi agresif mereka ke arah timur. Kami telah memperingatkan mereka tentang provokasi mereka di Ukraina dan di Timur Tengah. Mereka menolak untuk mendengarkan. Hari ini, konsekuensinya ada di depan mata mereka. Putin menuduh Washington dan Tel Aviv memicu konflik global demi kepentingan hegemoni mereka yang semakin goyah. Dia mengakhiri pidatonya dengan nada mengancam, siapapun yang berani campur tangan dalam membela teman-teman kami akan menghadapi respons yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ini adalah pernyataan perang, sebuah tantangan terbuka terhadap arsitektur keamanan Eropa yang telah ada sejak Perang Dingin berakhir. Respons dunia, kepanikan dan kekacauan. Respons dari Washington dan Tel Aviv datang dengan cepat, namun terlihat jelas ada elemen kejutan dan ketidakpercayaan. Presiden AS, dalam pidato darurat dari Oval Office, mengutuk aksi terorisme Iran yang keji dan dukungan terang-terangan dari rezim-rezim otoriter di Beijing dan Moskow. Ia berjanji akan membalas dengan kekuatan tak terbatas dan menegaskan kembali komitmen tak tergoyahkan Amerika Serikat terhadap keamanan sekutu kami, terutama Israel. Kapal induk dan armada tempur AS di seluruh dunia segera diperintahkan untuk siaga tempur tertinggi.